Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyihina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukumil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Bab 8 menerangkan tentang keutamaan azan. Hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku adzana azan sapa man khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat imanan hale iman wahtisaban tur krana Gusti Allah. Ghufira maka den ngapura lahu kedue man ma ing barang taqaddama kang wis kepungkur apa ma min dzambihi nyatane saking dosa cilik iman. Para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menyatakan barang siapa adzan untuk salat 5 waktu, salat 5 waktu. Jadi adzane adzan salat, mboten adzan liyane salat. Imanan wahtisaban, yang adzannya itu disertai rasa keimanan, percaya Gusti Allah, percaya dawuhe Gusti Allah dan lain sebagainya. Wahtisaban dan karena Allah, artinya ikhlas. Adzane niku ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa cilike sing wis dilakoni kepungkur di ngapura Gusti Allah. Jadi semua dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Sababiyae mung azan mawon. Jadi sakjane penak nggih. Modal azan dengan syarat imanan wahtisaban, disertai iman dan melakukannya karena Allah. Artinya ikhlas. Lah ikhlas niki sing pekerjaan berat sebenarnya. Ikhlas ini yang menjadi pekerjaan berat. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan la yaqbalullahu minal a'mal ila ma kana khalisan lahu. Allah itu tidak akan menerima perbuatan yang kita lakukan kecuali perbuatan itu khalisan lahu, ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah. Jadi nglakoni napa-napa niku nek ora krana Gusti Allah tidak akan diterima. Kita sholat itu bacaan yang kita baca karena Allah. Bergerak yang kita lakukan mungkin karena Allah.
tapi belum tentu hati kita itu kita melakukan karena Allah, belum tentu. Belum tentu. Okay. Kita sholat lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kita baca itu ayat-ayat Al-Quran. Gerakan kita sesuai dengan apa yang ditetapkan. Tetapi belum tentu niat kita itu karena Allah. Belum tentu. Belum tentu. Ada ana wong salat niku mung kepingin didelok wong. Lho. Berarti apa itu? Riya, kan begitu kan? Nah, kadang ana wong salat itu karena mempunyai keinginan, tujuan selain Allah. Mbuh kepingin masalah ndah ngerampung, mbuh kepingin duwite supaya akeh. Orientasinya bukan lagi Allah. Jadi ikhlas itu sebenarnya pekerjaan berat dan merupakan puncak. Ya karena puncak mesti berat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kullun nasi halaka illal amilun. Setiap manusia itu akan hancur binasa kecuali orang-orang yang berilmu agama maksudnya. Wal amiluna halaka illal amilun. Setiap orang yang berilmu agama itu juga akan binasa, hancur, kecuali mereka melaksanakan apa yang mereka ketahui. Wal amiluna halaka illal mukhlisun. Orang berilmu yang mau melakukan itu pun akan rusak kecuali dalam pelaksanaannya disertai dengan keikhlasan. Maka ikhlas itu puncak dari amal. Ya karena puncak ya pasti sulit. Bon. Kita lanjutkan hadis nomor 4. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nutawi wong telu iku yaksimuhumullah. Ngreksahum ing telu sapa Allahu taala Gusti Allah taala min azabil qabri saking siksa kubur. Rupane asyahidu wong kang mati syahid, wal muadzinu lan juru azan, wal mutawaffa yaumal jumuati lan wong kang mati dalam dina Jumat. Walailatal jumu'ati lan ing dalem malam Jumat. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan ada 3 golongan yang Allah menjaga mereka dari siksa kubur. Artinya mereka terbebas dari siksa kubur. Beberapa saat yang lalu ada statement yang cukup mengejutkan. Ada yang mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Jadi kalau kita melihat, meneliti di banyak hadis itu justru banyak yang menerangkan tentang adanya siksa kubur. Jadi kalau membuat statement itu hendaknya berhati-hati. Apalagi kalau urusan agama, harus ekstra hati-hati. Allah menjaga 3 golongan dari siksa kubur. Jadi kubur itu ada kuburan, ada alam kubur, itu berbeda. Alam kubur itu disebut alam barzah. Kalau kuburan itu sing ana pathokane itu kuburan. Alam kubur itu beda alam, bukan alam dunia. Alamnya berbeda. Siapa 3 golongan itu? 1 asyahidu, orang yang mati syahid. Ini terbebas dari siksa kubur. Ada kalanya orang itu ikut perang sabil, akhirnya mati, sehingga mereka mati syahid. Ini banyak terjadi zaman Rasulullah kalau ini. Jadi ketika berperang dengan orang kafir, mereka niatnya adalah memperjuangkan agama, membela agama, kemudian mati. Maka matinya ini dihukumi mati syahid, tanpa harus disucikan, tanpa harus dikafani, langsung dimakamkan. Ini mati syahid karena sabil, karena perang sabil. Ada kalanya orang mati itu mati syahid akhirat. Contoh, terkena bencana alam, tanah longsor, banjir, meninggal. Maka ini pun dihukumi syahid. Syahid akhirat ini tetap harus dimandikan, dikafani seperti orang mati pada umum. Apa mereka juga terbebas dari azab kubur? Ya.
Iya. Termasuk bagi perempuan yang melahirkan kemudian meninggal. Termasuk seperti itu. Dalam hadis Rasulullah menyatakan man mata duna irdihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati dalam rangka membela kehormatannya, itu pun disebut orang mati syahid. Di panjenengan kok mulai kerja rada kewengen, terus dirampok wong, dibunuh. Ini pun dihukumi dengan mati syahid, tapi syahid akhirat. Orang yang mati syahid seperti ini karena bencana alam, dibunuh secara zalim, ini catatannya dicatat sebagaimana halnya orang yang tobat. Orang yang tobat, maka dosanya diampuni oleh Allah. Maka orang ini akan terbebas dari siksa kubur. Yang kedua, wal muadzinu juru azan. Orang yang melantunkan azan ini Allah memberikan hadiah kepada mereka terbebas dari siksa kubur. Kenapa kok sampai setinggi itu? Karena orang yang mengumandangkan azan itu adalah orang yang mengingatkan kita bahwa telah masuk waktu sholat. Panjenengan nek teng Eropa gak patek ana wong azan. Akhirnya gak patek niteni waktu sholat. Gitu. Alhamdulillah di negara kita ini meriah. Azan ini sampai kewalahan. Ini sing dijawab sing bingung sampean nggih. Ono azan. Artinya ini mengingatkan kita bahwa telah masuk waktu sholat. Karena orang yang sering mengingatkan tentang kewajiban, maka mendapatkan balasan yang tinggi. Mereka dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Wah, luar biasa ini, betul. Luar biasa. Ini ngeten para jamaah. Terbebas siksa kubur itu sudah salah satu tanda. Tanda akan mendapatkan kemudahan untuk perjalanan berikutnya. Walaupun ada pengecualian, selalu ada pengecualian, selalu. Jadi orang itu kalau sudah terbebas dari siksa kubur, itu nanti di mahsyar, di yaumul hisab, mizan, itu diberi banyak kemudahan. Diberikan banyak kemudahan. Nantilah di kitab ini di bab belakang itu ada banyak hadis menerangkan tentang kubur. Bagaimana kubur itu. Jadi ada orang itu dimasukkan ke kuburan. Jadi sing ana pathokane niku. Setelah meninggal dikubur, orang yang mengantarkan jenazah pergi, maka orang ini mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian dari Allah. Ditanya oleh malaikat selama 7 hari. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di pertanyaan alam kubur itu enggak sekali, berkali-kali. Ila yaumi sabi, sampai hari ke-7. Itu terus itu. Terus ditanyakan. Walaupun kita menghafal, kalau kita tidak menjadi orang soleh ya tidak akan bisa menjawab. Karena yang menjadi hujjah itu adalah amal kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah al-mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Orang yang meninggal ketika hari Jumat atau malam Jumat. Ini termasuk keberkahan. Jadi kalau wong mati dina Jumat niku dipastikan terbebas dari siksa kubur. Walaupun dia orang fasik. Fasik itu orang rusak. Islam ya KTP-ne tok tau maca syahadat waktu rabi tok wis. Salat ra tau. Kok dilalah mati dina Jumat. Ya sudah, terbebas siksa kubur. Ya itu saja. Mengko ning akhirat siji urusan, gitu maksudnya. Maksudnya seperti ini, terbebas siksa kubur, tapi di mahsyar seperti apa itu beda urusan. Kan perjalanannya masih panjang. Jadi setelah di alam kubur, nanti kita akan dipindah ke alam namanya alam mahsyar. Matahari sejengkal di atas kepala kita untuk dihisab, antri dihisab. Lama sekali itu. Antrian paling cepat itu 40 tahun. Paling cepat itu. Antri untuk setelah itu dihisab. Dihitung. Amal kita
dihitung. Setelah itu kita akan melakukan perjalanan yang selanjutnya melewati mizan. Mizan ditimbang. Setelah itu kita lewat sirat, jembatan. Nah barulah nanti yang terakhir namanya yaumul akhirah, akhirat, surga, neraka. Tidak ada tempat kecuali dua itu. Apik ya mlebu swarga, elek mlebu neraka. Ana wong apik tapi akeh eleke niku dikumsik teng neraka. Nek resik dilebokke swarga gitu. Nah, gitu. Ini adalah tempat perjalanan terakhir kita. Lha kok ana wong mati dina Jumat itu dipastikan terbebas dari siksa kubur. Siksa kuburnya saja. Siksa kuburnya saja. Karena kehormatan hari Jumat. Jadi hari yang dimuliakan Allah itu ada 4. Hari yang dimuliakan Allah 4. Yang pertama adalah Yaumul Jum'ah. Ini yang tertinggi. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan kabeh dina padha, salah itu. Salah itu. Karena ada hari yang terbaik apa? Hari Jumat. Rasulullah yang mengatakan hari terbaik adalah hari, nek ana dina apik berarti ana dina elek. Dina paling elek dina napa? Dina jatuh tempo wis paling elek. Wis paling apes. Liyane iku apik kabeh kecuali dina jatuh tempo. Dina Jumat kok pas jatuh tempo ya apik ya elek. Ini hari Jumat ini. Hari yang pertama itu disebut Ahad. Artinya 1. Hari yang kedua namanya Isnain, artinya 2. Hari yang ketiga Salasa, artinya 3. Hari yang keempat Arba'ah, Rebu. Rebu itu Arba'ah, artinya 4. Hari yang kelima Khamis, Khamsatun, artinya 5. Hari yang keenam, lah kok enggak Sitatun tapi Jum'ah. Hari yang ketujuh Sabat, Sabatun, artinya 7. Semua hari ini berurutan sesuai urutannya kecuali hari Jumat. Jum'ah itu artinya jamaah, berkumpul. Berkumpul semua kebaikan. Maka ibadah yang dilakukan di hari Jumat itu akan berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Ini keistimewaan. Sampai orang yang meninggal hari Jumat pun mendapatkan keistimewaan. Jadi hari yang terbaik pertama adalah hari Jumat, hari pengampunan dosa. Yang tertinggi adalah pengampunan. Di hari Jumat itu setiap Jumat Allah itu membebaskan 600.000 orang dari siksa neraka. Setiap hari itu hadis itu. Itu hadis. Bahkan setiap tengah hari zawal, matahari tepat di atas kepala, itu adalah waktu neraka dipanaskan. Waktu neraka dipanaskan. Maka orang melakukan sholat sunnah saat itu berhukum makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram. Jadi waktu matahari tepat di atas kepala kita, ya pas azan itu maksudnya. Kalau ada orang melakukan sholat itu berhukum makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram. Kenapa? Karena neraka sedang dipanaskan. Kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Dina Jumat itu neraka gak dipanasi. Maka boleh melakukan sholat walaupun zawal. Jadi sholat itu bila melihat waktunya itu ada waktu sunnah, ada waktu makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram. Contohnya ketika zawal, matahari tepat di atas kepala. Contoh lagi setelah subuh. Setelah subuh. Sampai tahu teman sholat sunnah bar subuh orang kecuali matahari telah terbit, itu beda kan? Nah, itu makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Yang ketiga setelah asar sampai dengan sebelum maghrib, itu makruh tahrim itu. Makruh tahrim. Bahkan kalau di tempat kami itu
sampai urusan memakamkan jenazah saja itu kami sarankan sebaiknya menghindari waktu makruh tahrim. Sebaiknya, bukan larangan. Sebaiknya, bukan larangan. Nah, karena itu ditinjau dari waktunya, begitu. Nah, inilah keutamaan hari Jumat. Hari yang dimuliakan Allah yang nomor 2 itu adalah Yaumul Arafah. Hari ketika orang-orang wukuf di Arafah, itu dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika orang berwukuf di Arafah. Hari yang ketiga yang dimuliakan Allah adalah Yaumun Nahr. Yaumun Nahr itu hari ketika menyembelih hewan kurban. Itu hari yang dimuliakan Allah yang ketiga. Jadi kalau Jumat itu pengabulan doa, Jumat itu pengabulan doa. Kalau Arafah itu penghapusan dosa. Kalau Nahr itu kafarat. Kafarat itu tebusan. Jadi hari di mana kita menebus kesulitan-kesulitan kita. Jadi orang berkorban itu kan tunji sahibuha, kata Rasulullah. Akan membebaskan orang yang berkorban dari kesulitan dunia dan akhirat. Makanya disebut kafarat, hari penebusan. Yang ditebus itu kesulitan-kesulitan kita. Yang keempat adalah Yaumul Fitr, hari Idul Fitri. Ini hari-hari yang dimuliakan Allah. Yaumul Fitr itu adalah hari di mana kita dikembalikan menjadi fitrah. Kita dikembalikan menjadi suci lagi. Kita lanjutkan hadis yang nomor 5. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu lamun weruh sapa annasu menungso ma ing barang finidai kang tetep ing dalem pangundang, maksude adzan. Wa safil awali lan baris kang awal, sumalam yajidu maka nuli ora nemu sapa nas illa kajaba ayastahimu yen to amrih undi sapa nas alaihi ing tesima. Lastahamu yakti amrih undi sapa nas, walau ya'lamuna lamun weruh sapa nas ma ing barang fitah jiri kang tetep ing dalem berangkat esuk-esuk. Lastabaku maka yakti padha balapan sapa nas ilahi marang tahjir. Walau ya'lamuna lamun padha weruh sapa nas ma ing barang fil atamati kang tetep ing dalem jamaah salat isya. Wa subhi lan jamaah salat subuh. La atau huma yakti nekani sapa nas huma ing kelorone walau habwan senajan karo ngesot. Para jamaah dalam hadis ini Rasulullah menyatakan seandainya manusia itu mengerti apa-apa keutamaan di dalam adzan, wasofil awali dan apa-apa keutamaannya berada di barisan awal ketika sholat, kemudian tidak menemukan cara kecuali dengan undian. Saya ulangi, kemudian tidak menemukan cara untuk bisa di barisan pertama ketika sholat kecuali dengan undian, pastilah manusia itu akan melakukan undian. Baik, kita bahas pertama. Seandainya manusia itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam adzan, apa-apa yang ada di dalam adzan, berarti adzan itu mempunyai banyak keutamaan. Nantilah di belakang ada banyak keterangan itu. Insya Allah hadis berikutnya itu. Seandainya manusia itu mengetahui keutamaan yang ada di barisan awal ketika sholat, shaf pertama ketika sholat, kemudian tidak menemukan cara kecuali dengan cara undian, maka pasti manusia akan melakukan undian. Berarti melakukan undian untuk menentukan barisan awal dalam sholat itu perlu enggak? Perlu enggak? Enggak perlu. Kenapa? Gampang. Wong gak rebutan. Sampeyan teko angger disiki mesti soft awal. Berarti enggak perlu kan? Nah, ini sebuah statement ini menunjukkan betapa pentingnya gitu. Seandainya tidak menemukan cara untuk di barisan awal, maka
dilakukanlah undian. Tapi kan masih banyak cara. Angger jenengan kondisi ini mesti saf awal kan begitu kan. Nah, kalimat ini ada hadis yang lebih panjang menerangkan tentang keutamaan Jumat. Jadi Rasulullah itu mengatakan orang yang datang pada saatul awal ketika hari Jumat itu mendapat pahala seolah-olah berkorban dengan seekor onta. Orang yang datang pada saatus sani, waktu yang kedua ketika Jumat, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala berkorban dengan seekor sapi. Orang yang datang pada waktu ketiga ketika Jumat itu seolah-olah mendapat pahala orang yang berkorban dengan seekor kambing. Yang datang waktu keempat berkorban seekor ayam. Yang kelima, waktu kelima seolah-olah mendapatkan pahala berkorban dengan sebutir telur. Hadis itu. Itu hadis itu. Lah, nun sewu. Ini banyak orang memahami begini. Shaf awal, shaf pertama itu mendapatkan pahala seperti orang korban onta. Shaf kedua korban sapi. Shaf ketiga korban kambing. Lah nek ngitunge per shaf sing mburi dhewe iku lak korban doke unta. Betul enggak kira-kira? Yang dimaksud itu saatul awal, waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu 1 jam pertama. Jadi para sahabat itu kalau berangkat Jumatan itu ketika waktu sholat duha. Setengah 8 budal Jumatan. Itu para sahabat. Itulah yang disebut saatul awal. Sama nek Jumatan budal jam piro? Begitu karena memuliakan hari Jumat. Betul itu. Nantilah di sini ada bab keutamaan Jumat. Nanti ada keterangan. Jadi yang dimaksud itu adalah saatul awal, bukan shaf awal, bukan barisan awal. Ini para sahabat itu nek berangkat Jumatan itu jam 7:30. Kalau kita 7:30. Maka disebutkan wakila awalu bid'atin uhdisat fil islami tarkul bukuri ilal jum'ah. Bid'ah yang dilakukan pertama kali oleh umat Islam adalah meninggalkan berangkat pagi ketika Jumatan. Jadi sampean kok budal jam 11 itu termasuk karena Rasulullah para sahabat melakukan berangkat 7:30. Untung tidak sampai haram. Untung tidak sampai haram. Ya, gitu. Jadi yang jadi masalah itu sebenarnya adalah waktu keberangkatan, bukan barisan pertama. Ada sahabat namanya Abu Darda. Wah, ini luar biasa sahabat Abu Darda, seorang ahli ibadah. Jadi kalau datang ke masjid itu, terutama kalau Jumat, itu mesti saat awal. 7:30 wis teko nang masjid. Ya karena di awal barisan paling depan. Kemudian ada orang datang, shaf awal penuh, ada orang datang lagi, beliau mundur ke shaf kedua. Diberikan pada orang yang baru datang. Shaf kedua penuh, ada orang datang lagi, beliau mundur lagi, diberikan orang yang baru datang. Shaf ketiga penuh, ada orang datang lagi, beliau mundur lagi, diberikan pada orang yang baru. Sampai akhirnya sholat Jumatnya di luar masjid. Sahabat Sa'id akhirnya bertanya kepada sahabat Abu Darda, bukankah shaf awal itu lebih utama? Pertanyaannya begitu. Jadi sahabat itu ternyata ada yang mempelajari agama itu terlalu tekstual. Bukankah yang awal itu adalah shaf pertama? Sahabat Abu Darda kemudian mengatakan, apakah kamu tidak tahu ketika engkau memberikan orang untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, sebenarnya kamu juga mendapatkan pahala yang lebih banyak. Saya berikan contoh. Panjenengan ngajari anake wudu, akhirnya wudunya benar. Selama anake jenengan berwudu, Anda mendapat pahala. Betul nggak? Betul. Ketika sahabat Abu Darda berada di shaf pertama, maka dia mendapat pahala seolah-olah berkorban 1 ekor unta. Ada orang datang, beliau mempersilahkan orang itu untuk mendapatkan pahala 1 ekor unta.
maka beliau pun akan dapat. Shaf kedua sudah penuh, ada orang datang, beliau mempersilahkan maju. Tempatnya diberikan pada orang ini. Maka dia pun mendapat pahala seolah-olah berkorban satu ekor sapi. Maka pahala yang didapatkan Abu Darda adalah pahala setiap shaf tadi. Betul nggak? Luar biasa. Ini berarti pemahaman yang begitu komprehensif tentang agama. Suatu ketika Rasulullah menegur ada seorang sahabat teko Jumatan ngereni, begitu teko keri maju merangsek ke depan sampai melangkai pundak para sahabat yang lain. Maka Rasulullah menegur, apa yang kau lakukan itu perbuatan haram. Apa yang kau lakukan itu perbuatan, kenapa? Mengganggu orang yang ibadah di dalam. Jadi intinya bukan urusan barisan awal, tapi datang lebih awal. Itu intinya. Gak terus teko keri, wong-wong dilangkah-langkahi, bukan begitu. Itu malah perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah. Jadi ketika melaksanakan Jumat terutama Jumat itu dianjurkan datang lebih awal. Kecuali imam dan khotib itu sunnah datang akhir. Nah begini-begini kan banyak orang tidak tahu. Imam dan khotib itu justru sunnah datang akhir. Nah ini juga susah ini. Kalau ini diterapkan juga susah. Nah imam khotib teko keri, masjid wis kebak. Ini kan akhirnya melakukan pelanggaran juga. Apa? Ngelangkai pundake jamaah. Jadi jangan terlalu akhir imam dan khotibnya. Nah, walaupun itu sunnah. Kalau di tempat-tempat yang sudah apa nih? Ngeten para jamaah. Jadi membangun tempat ibadah itu beda dengan membangun tempat-tempat lain. Jadi kalau seperti di komunitas-komunitas yang sudah paham agama, bangun masjid, itu ada jalannya sendiri untuk imam dan khotib. Ada jalannya sendiri sehingga tidak mengganggu jamaah. Tempat berwudunya disetting sedemikian rupa sehingga ketika berwudu mereka menghadap kiblat. Berarti kan butuh keilmuan sendiri. Jadi bangunnya tok itu butuh keilmuan. Saya pernah masuk ke sebuah masjid daerah Gunung Anyar. Jadi ketika saya ke kamar mandi, jadi pintu kamar mandinya itu kalau dibuka itu masuk ke dalam, bukan keluar. Ini kalau kamar mandinya tidak terlalu luas, maka dikhawatirkan akan mudah terkena najis. Kenapa? Karena bukanya masuk ke dalam. Ini juga perlu ilmu. Kemudian keluar kamar mandi, bagaimana kaki itu menjadi suci, itu juga butuh ilmu. Nek sing mlebu jenengan, wong gede-gede, insya Allah paham agama, gitu. Nah, bar pipis, kakinya disucikan, masuk masjid. Ini kalau ngomong masjid di sekitar kamar mandi di sekitar masjid. Nek sing mlebu jeding bocah cilik, bagaimana kira-kira? Apakah mereka sudah paham tentang najis? Angger mlebu jeding, kemudian kakinya enggak disiram atau masih terkena najis, cara menyiramnya najis juga enggak paham, sehingga najisnya justru merata di kakinya. Kemudian masuk masjidnya katut. Di teori yang lama, antara kamar mandi dan masjid itu ada kubangan air untuk menyucikan kaki. Jadi ono ilmunya dewi. Ada ilmunya sendiri untuk urusan membangun tempat ibadah. Jadi para jamaah yang dimaksud dalam hadis ini bukan urusan shaf pertamanya, tetapi datang awalnya. Ini yang harus kita paham. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaku ilahi. Seandainya manusia itu mengetahui apa keutamaan berangkat awal untuk melakukan sholat, pastilah manusia itu akan berlomba-lomba melakukan. Tadi sudah kami sebutkan hadis yang menerangkan tentang sholat Jumat. Jadi orang yang berdatang awal, masuk saatul awal itu mendapatkan pahala seolah-olah berkorban satu ekor onta.
Antara seperti itu. Walau ya'lamuna, dan andaikan manusia itu mengetahui mafil atamati wasubhi, apa-apa keutamaan yang terdapat di dalam sholat isya berjamaah, wasubhi dan sholat subuh berjamaah, pastilah manusia itu akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Berarti besar sekali. Sholat isya jamaah dan sholat subuh jamaah. Jadi mboten namung subuh termasuk isya. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, man syahadal asya'a faka'anna maqama nisful laila. Barang siapa yang mengikuti sholat jamaah isya, maka seolah-olah dia mendirikan sholat selama separuh malam. Kata Rasulullah begitu. Orang yang ikut sholat jamaah isya seolah-olah dia mendapatkan pahala sholat separuh malam. Mamane malam itu kita anggap 8 jam. Separuh malamnya adalah 4 jam. Karena definisi malam itu berbeda-beda. Ono wong nyebut malam itu mulai maghrib sampai napa? Sampai subuh. Berarti mulai jam 6 sampai jam 4. Ada yang mengatakan jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu disebut malam. Definisinya macam-macam. Anggaplah malam itu 8 jam. Orang yang mengikuti sholat jamaah isya itu pahalanya sama halnya melakukan sholat separuh malam, sembahyang 4 jam. Ini kelebihannya umat Rasulullah itu di sini. Ini tidak diberikan umat-umat selain umat Rasulullah. Tapi ibadahnya gampang, ganjarannya akeh. Ini khusus umat Rasulullah saja ini. Khusus diberikan pada kita ini. Umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa enggak begini. Ini keistimewaan. Maka bersyukurlah kita kepada Rasulullah, kita dijadikan menjadi umat beliau. Jadi berjamaah isya itu oleh ganjaran sholat separuh malam. Lho nek ngoten enggak butuh sembahyang bengi. Oh enggak begitu. Jadi rumusnya enggak begitu. Ini pahalanya. Ini menyebutkan tentang pahalanya. Wa man syahada subha faka'anna maqama laila. Barang siapa yang mengikuti jamaah subuh, maka dia akan mendapatkan pahala salat sepanjang malam. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini salat sepanjang malam. Jadi Rasulullah itu nek habis subuh, zikir Rasulullah terpanjang itu ketika subuh. Ketika subuh. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu berangkat sholat subuh. Rumahnya kan agak jauh itu dengan rumah Rasulullah, dengan masjid agak jauh. Ternyata di depan beliau itu ada orang tua berjalan. Wis tangi ini rodok keri. Nah, jadi ternyata Sayyidina Ali itu pernah bangun subuh rodok keri. Rodok tapi. Nek kula jenengan kan keri, dulu rodok keri. Jadi bangunnya itu sudah menjelang azan. Kemudian mandi, berangkat ke masjid. Nah, ketika berangkat ke masjid, di depan beliau itu ada orang tua berjalan, pelan sekali jalan. Karena memuliakan orang tua, Sayyidina Ali tidak mau nyalip, tidak mau. Itu akhlak itu. Dia tetap berjalan di belakang orang tua ini. Padahal beliau tidak tahu siapa orang tua ini. Akhirnya telat Sayyidina Ali. Jadi terdengarlah suara Rasulullah sudah ngimami sholat subuh. Begitu sampai depan masjid, ternyata orang tua ini tidak masuk masjid tapi belok kanan. Maka tahulah Sayyidina Ali bahwa orang ini bukan orang muslim. Segera Sayyidina Ali masuk masjid. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun. Rasulullah ketika rukuk ditahan oleh malaikat, sehingga rukuknya lama sekali. Rukuknya lama sekali. Akhirnya Sayyidina Ali masih sempat mendapatkan sholat subuhnya Rasulullah di rakaat kedua. Coba, gara-gara menunggu orang yang berjalan. Ini akhlak ini. Ini akhlak. Jadi akhlak itu lebih utama daripada ibadah itu. Ini yang banyak orang tidak paham. Jadi wong lakoni ibadah kok ninggal akhlaknya kuwalik nih.
Itu terbalik itu. Karena akhlak itu lebih utama. Adabul khidmati a'azzu minal khidmati. Etika ketika beribadah itu lebih utama daripada ibadah itu sendiri. Ya, gitu ya. Nah, kebiasaan Rasulullah itu kalau habis subuh zikirnya lama sampai matahari terbit. Itu kebiasaan Rasulullah. Ditiru oleh para sahabat. Apal para sahabat dengan zikirnya Rasulullah. Mulai astaghfirullahaladzim li wali walidayya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, apal karena Rasulullah membimbing para sahabat sampai matahari terbit. Itu zikirnya Rasulullah. Karena kula jenengan bar subuh zikire gak sampai srengenge metu berarti nglakoni bid'ah itu betul. Nah, tidak sesuai dengan yang dilakukan dengan Rasulullah. Untung bukan bid'ah yang haram. Untung bukan bid'ah yang haram. Itu. Berarti wis pokok gelem jamaah wis super lah kula jenengan iki. Wis ora usah zikir sampai sing metu ora apa-apa. Gelem jamaah wis alhamdulillah. Itu. Ini ya. Sudah. Karena begitu hebat, begitu besar keutamaan sholat isya dan sholat subuh, seandainya manusia tahu semua tentang keutamaan itu pasti akan berupaya masih budale karo brangkang tetap jamaah isya dan jamaah subuh. Pun para jamaah sampai sini dulu keterangan yang menerangkan tentang keutamaan ada. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Seandainya kita datang pertama, terus ke masjid habis sholat sunnah terus iktikaf. Iktikaf itu harus dengan niat ya, karena innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tanpa adanya niat maka tidak sah. Jadi habis sholat kita berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Tengah-tengah iktikaf kebelet nguyuh, metu. Kemudian habis ke kamar mandi, berwudu, balik lagi. Ternyata di belakang soft kita sudah penuh. Bagaimana ini solusinya? Kalau memang ada jalan untuk mencapai tempat kita di awal, silahkan. Yang tidak diperkenankan adalah mengganggu orang yang sedang beribadah. Terus penuh, tidak ada jalan, ya sudah, belakang saja. Nah, contohnya apa itu? Yang kedua tadi apa? Selama tidak mengganggu jamaah. Kalau ada jalan boleh. Kalau kita mengganggu jamaah maka itu tidak boleh. Jadi jamaah itu harus dihormati. Itu intinya di situ. Jamaah itu harus ini memang problem kita. Jadi masalah kita itu kalau disuruh ke depan kan memang agak sulit nih. Jadi senengannya itu pokoknya untuk mburi-mburi titik gitu kan ya. Nah, akhirnya banyak soft awal itu kosong. Itu sebenarnya ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Nun sewu. Soft awal terutama belakang imam itu jangan dijadikan rebutan. Karena itu posisi pengganti. Itu posisi pengganti. Kalau seandainya imam batal maka belakang imam yang punya kewajiban menggantikan. Sampai kalau gak ngerti carane, wis aja neng burine imaman. Aja neng burine imaman. Sudah, itu resiko besar itu. Resiko besar. Sudahlah, agak minggir saja. Jadi soft awal tapi agak minggir. Begitu caranya. Jadi kok mamane imamnya pas sujud batal,
Maka yang berkewajiban adalah belakang. Maka tempat ini biasanya memang dihindari oleh jamaah karena merasa tidak mampu. Tidak hanya imam, termasuk khotib. Khotib ketika berkhutbah, tengah-tengah khutbah ngentut, saat itu tidak boleh diteruskan. Maka depannya itu yang berkewajiban moder we. Loh, iya memang begitu hukumnya. Hukumnya memang begitu. Maka tempat itu hendaknya memang disiapkan oleh pengurus masjid. Jadi disiapkan. Nah, begitu. Jadi kalau yang depan yang lain silakanlah, monggo. Jadi cuman begini, secara etika ini etika. Kalau kita mempunyai hajat, mempunyai udzur, jangan ambil soft depan. Jangan ambil soft depan. Ini etika. Sebagaimana orang yang datang terakhir, maka jangan melewati pundaknya orang. Orang yang datang awal pun begitu. Kalau sekiranya dia kesusu, aku salah kerja iki, mepet waktune, aku kok Jumatan gak melu wiridane imam. Jangan ambil soft pertama, ambil soft belakang. Itu akhlak namanya. Jangan ambil soft pertama. Karena bila panjenengan ambil soft awal, imam habis sholat Anda berdiri, akan mengganggu jamaah yang lain. Begini ini nggak banyak orang paham. Gitu? Ambil soft terakhir. Kenapa? Karena ada kepentingan, ada udzur. Ini namanya akhlak. Karena kalau kita di soft pertama, kemudian kita berdiri, sedangkan orang-orang masih melanjutkan ibadah, maka kita mengganggu orang. Sama dengan yang pertama tadi. Hukumnya apa? Bisa menjadi haram. Gitu? Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada jalan yang dimungkinkan menuju soft pertama yang kosong, silakan. Kalau sudah tidak ada ya sudah. Itu. Sekarang lagi tren masjid ono pengatur soft kan gitu. Nah, itu bagus, boleh dilakukan. Cuman ketika khutbah sedang dijalankan sebaiknya berhenti. Karena ada hukum yang melarang tentang itu. Begitu ya. Sampun, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.